Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fast, di mana Anda berada, apa kabar untuk Anda? Malam ini Magelang masih diguyur hujan ya. Ada yang sebagian dengan intensitas ringan, sedang, atau bahkan deras gitu ya keluarga Fast. Sederas juga berkah rezeki yang kita terima, amin. Nah, kalau malam ini juga Anda baru saja pulang kerja, jangan lupa untuk ada keluarga Fast. Kalau tadi sempat kehujanan, berarti malam ini harus segera dihangatkan dulu tubuhnya. Sehangat program kesayangan Anda ini menyapa kembali ke tengah ruang dengar Anda. Baiti Janati, rumahku, surgaku. Untuk edisi Selasa 12 November 2024, malam ini bersama saya Dimas Saputra sebagai pengantar acara dan tentu bersama dengan Ustadz Nur Rahim yang nanti bisa kita ambil hikmah dan juga kita kaji hal-hal yang mungkin selama ini ingin Anda sampaikan. Anda juga bisa memanfaatkan di layanan WhatsApp kami di 0815-7870-9640-nya. Di malam ini beliau telah hadir di studio Fast FM. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz sehat? Mas Dimas. Iya, maaf ini yang suaranya kok belum masuk ya Ustadz ya? Oh gitu. Iya, sebentar. Ustadz izin ini bisa ditekan yang belakang ini. Oke, sudah? Sepertinya sudah ya Ustadz ya? Oke? Ya. Oke, sudah jelas ya. Baik Ustadz. Ya mohon maaf ini, tadi sudah saya cek sebenarnya bagus ini Ustadz ya. Oke, mungkin karena lihat Ustadz takjub gitu aja. Ya, Ustadz, malam ini hujan nggak nih perjalanan tadi? Tadi perjalanan ke studio ini alhamdulillah hanya gerimis saja Mas Dimas. Oh, hanya gerimis saja ya. Ya. Jadinya masih lumayan lancar gitu ya kan? Lancar. Jadi ada beberapa kegiatan mungkin di masyarakat ya yang malam ini juga kita rasakan cukup padat ya. Ya. Gitu. Ustadz, hari ini ada peringatan sebagai Hari Ayah nih. Iya, selamat Hari Ayah ya Ustadz ya. Kita sama-sama jadi ayah. Sama-sama jadi ayah ini. Gak terasa waktu begitu cepat berlalu. Anak-anak yang tumbuh jadi dulu ibu-ibu sekarang udah jadi anak-anak yang udah mulai dewasa gede ya. Dan kalau kita dulu mengenal Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kita untuk menyayangi ibu-ibu gitu. Nah, bagaimana dengan sosok ayah ini sebenarnya Ustaz? Ya, meskipun beliau mengucapkan ayah itu di terakhir kali, tapi bukan berarti beliau tidak menyebutkan ayah gitu Mas Dimas. Yeah. Artinya hadis itu kita pahami sebagai cara Rasulullah mengangkat derajat wanita. Karena memang dulu di saat beliau menyebarkan syariat Islam, wanita itu berada di level sosial paling rendah. Yeah. Tidak ada harganya. Yeah. Laki-laki itu Yeah. memiliki strata sosial yang tinggi. Ketika dulu beliau menyebarkan agama Islam, wanita itu sangat mengenaskan Mas Dimas kondisinya. Karena laki-laki itu dulu sampai tidak ada batas untuk memiliki berapapun. Tidak ada batas itu dulu, tapi dulu. Oh, dulu ya? Ya, dulu. Alhamdulillah tentunya sekarang ya kita di zaman yang sudah terang benderang ya. Pokoknya sakmoe lah. Begitu. Ya. Kemudian? Tapi hadirnya beliau itu kemudian mengangkat harkat dan martabat wanita yang memiliki derajat yang tinggi di hadapan Islam, di agama Islam ini kita menghargai dan wanita itu memiliki derajat yang tinggi. Yeah. Nah, tapi tetap saja Mas Dimas, karena ya ini merupakan sunatullah, ada laki-laki ada perempuan, sama seperti adanya malam dan siang gitu. Ada gelap dan terang seperti itu. Kita tidak bisa mengklaim atau menginginkan bahwa semuanya laki-laki sajalah di dunia ini. Tidak bisa Mas Dimas. Kalaupun seperti itu terus kita mau apa gitu. Iya ya. Rugi dong. Oke. Atau dibalik lah, semuanya perempuan juga nanti ya mau apa juga kan gitu. Ini sebagai sunatullah yang kita jalani, dan ini saya yakin dan kita semuanya yakin bahwa Allah memiliki atau menyimpan rahasia-rahasia yang sedikit sekali yang bisa kita gali sampai hari ini. Dan menyangkut tentang hari ayah. Hari ayah sebenarnya ini kan sebagai
dulu waktu saya SD itu belum kenal Mas Dimas ya ada hari ayah. Iya. Sempet cemburu sih dulu gitu. Itu. Kenapa ada sih? Hari ibu. Ada hari ayahnya kapan gitu? Adanya ayah hari. Tapi ya itu sebagai bentuk penghargaan kepada kaum Adam atau kaum laki-laki, karena bagaimanapun ya baik laki-laki atau perempuan itu semuanya memiliki kapasitas yang sama di hadapan Allah. Karena bagaimanapun tetap inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah adalah siapa yang bertakwa. Bukan lakinya atau bukan perempuannya, bukan kaya atau miskinnya, bukan mampu atau tidak mampunya, tapi siapapun ketika memiliki derajat ketakwaan yang lebih, maka itu nilai yang Allah nanti akan lihat seperti itu. Begitu. Ya, tapi sosok ayah ini sebenarnya menjadi sosok yang luar biasa ya, karena kalau dari beberapa informasi yang saya terima, bukan hanya bertanggung jawab di dunia tapi sampai akhirat betul, gitu ya. Betul. Ya, bahkan sempat disampaikan bahwasanya seorang ayah juga jangan sampai membawa keluarganya itu ke api neraka gitu. Ya. Jadi ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi Allah itu dalam Al-Qur'an menyampaikan jagalah dirimu dan keluargamu. Yang menjadi objek dalam hal ini adalah pemimpin keluarga. Pemimpin keluarga, oke. Jadi ada pemimpin rumah tangga, ada pemimpin keluarga. Kalau pemimpin keluarga itu adalah seorang ayah, suami, dan pemimpin rumah tangga itu adalah istri. Oh begitu. Ya, istri. Di urusannya beda pasti Mas. Beda ya. Tanggung jawabnya beda. Jadi ketika seorang suami itu bertanggung jawab tentang nafkah, tentang kehidupan anak dan istri. Untuk istri bertanggung jawab di rumah tangga. Di rumah tangga ya. Ya, betul. Ada di lingkup internal. Hubungannya dengan ibarat kalau menteri itu menteri dalam negeri. Menteri dalam negerinya ya. Ya. Oke. Kalau suami itu mungkin lebih ke menteri luar negeri. Tapi apapun itu, memang ibu itu sebagai madrasatul ula, sekolah atau pendidikan pertama bagi anak. Tapi setelah itu, setelah usia balik, tanggung jawab pendidikan itu berada di seorang suami atau seorang ayah. Artinya jangkauannya itu lebih luas dan lebih ke depan. Ini tugas seorang ayah. Seorang ayah ya. Begitu. Jadi ya suami istri itu memang kombinasi yang harus pas. Ibaratnya sesuai dengan tugasnya masing-masing, sesuai dengan karakternya masing-masing, karena suami, istri atau laki-laki dan perempuan itu kan memang beda Mas Dimas. Beda ya. Saya pernah membaca sebuah artikel. Jadi kalau istri itu kan punya kemampuan multitasking. Multitasking. Jadi bisa sambil goreng-goreng, bisa sambil nyuci piring, bisa sambil nyuapin anak gitu ya. Dan parahnya sambil gibah. Itu bisa. Itu bisa dilakukan. Jadi sifatnya yang pendek-pendek, yang singkat-singkat, tapi banyak gitu. Tapi banyak, Tapi kalau laki-laki kan enggak bisa. Fokus ya satu. Tapi jangkauannya juga lebih panjang, lebih luas kayak gitu. Nah, makanya untuk saya pernah menyampaikan untuk menanamkan basic masa depan itu yang bertugas adalah seorang bapak, seorang ayah. Jadi memasukkan nilai-nilai atau memasukkan ke dalam mindsetnya anak tentang masa depan, tentang futuristik gitu ya. Futuristik yang seperti itu tugasnya ayah. Ayah gitu ya. Kalau yang ibu yang sifatnya pendek, artinya untuk penampilan, untuk kegiatan sehari-hari itu ibu yang bisa menata. Jadi ya hari ayah memang harus bersandingan dengan hari ibu, karena memang keduanya tidak bisa kita lepaskan gitu ya. Nggak bisa dilepaskan. Jadi ya kecemburuan kita dulu hanya hari ibu saja, sekarang
sudah nggak cemburu lagi Mas Dimas. Ini ada hari kita nih. Sudah hari kita ya, hari ayah ada ya. Oke. Karena memang ya keduanya ini memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab yang berbeda, tapi ya sama-sama pentingnya. Begitu. Ya. Kalau kembali tadi Ustadz, bagaimanakah peran ayah itu untuk membina sebuah edukasi anak-anaknya menjadi sosok yang solihah? Itu kalau tadi disampaikan tugas ayah atau ibu, meskipun nanti bareng-bareng istilahnya. Ya. Kalau di dalam bahasa kitab itu kan ada madrasatul ula, pendidikan pertama. Ya. Mulai dari melahirkan, dilahirkan, anak itu dilahirkan, sampai nanti usia anak itu bisa membedakan mana baik mana buruk. Ini lebih dominan ke orang tua yang perempuan atau lebih ke ibu. Ibu. Terus termasuk linguistik, bahasa. Bahasa itu nanti yang mendominasi adalah ibu. Jadi ketika bapaknya itu Yogyakarta semuanya Mas ya, ibunya Banyumas, nah, nanti anaknya itu lebih mudah membahasakan atau menggunakan bahasa Banyumasan. Ngapak, iya. Masya Allah ya, oke. Ya, dawa-dawa kayak kue. Sega gitu. Sega. Jadi nggak ada sego. Nggak ada sego ya. Oke. Itu lebih kuat. Lebih kuat ya. Lebih kuat. Karena memang itu di madrasatul ula itu di seorang ibu. Tapi nanti jangkauan anak ke depan, bagaimana menyikapi, bagaimana bersikap dalam hidup, kemudian bagaimana nanti mempersiapkan diri untuk masa depan, yang sifatnya future, itu adalah tugas seorang ayah. Makanya, ya keduanya sama-sama penting gitu. Sama-sama penting ya. Ibu sebagai pondasi awal, kemudian ayah itu sebagai setelah pondasi itu kan ada tembok, ibaratnya seperti itu Mas ya. Betul. Ada tembok, terus kemudian ada gendeng dan sebagainya. Sampai nanti keduanya itu menjadi kombinasi yang baik, kombinasi yang bagus untuk keindahan sebuah rumah. Ibaratnya seperti itu. Artinya ketika ibu memberikan pondasi-pondasi yang pokok, pondasi-pondasi kebaikan, termasuk bagaimana anak itu dimulai untuk dididik percaya diri dan sebagainya, itu yang awal-awal lah. Nanti orang tua atau ayah itu yang berperan nanti bagaimana mengembangkan basic yang sudah ditanamkan oleh seorang ibu. Dan itu jangkauannya lebih luas, lebih panjang, lebih ke depan. Jadi ayah itu pendidikannya yang nanti disampaikan atau diberikan kepada anak itu lebih lama. Lebih lama gitu ya. Oke, itu bekal kehidupan lebih panjang lagi ya. Makanya contoh atau sosok ayah itu memang vital dan fatal. Vital dan fatal ya. Vital karena memang ini menentukan masa depannya anak, meskipun kita tidak menafikan ibu ya. Tapi artinya dominasinya ayah itu memang di situ. Dan fatal ketika fungsi ini tidak bisa berjalan. Wah, ini penting ini. Ini bisa sosok ayah ini ya. Sosok ayah itu. Oke. Ketika tidak bisa menjadi contoh bagi anaknya, ini fatal sekali. Akon sholat semuanya. Seorang ayah menyuruh sholat, tapi dia sendiri tidak menjalankan sholat. Itu anak itu dalilnya enak banget itu Mas. Ya, seperti halnya ketika sosok ayah memerintahkan, nak kamu jangan ngerokok ya gitu. Tapi ayah sambil ya megang garet gitu kan. Ada juga seperti itu ya. Ada Mas. Ya ini jadi teringat abah saya gitu Mas. Gimana? Saya itu kan dulu memang sempat oleh teman-teman itu diojo-ojoki. Apa diojo-ojo itu? Diprovokatori. Ya, diprovokatori lah, diprovokasi gitu ya. Diprovokasi. Untuk merokok, Mas. Untuk merokok ya. Wah, ketahuan ini. Kebetulan abah saya itu beliau saat muda itu sangat kenceng ya. Kenceng sekali. Oke. Luar biasa itu. Sehingga provokasi dari teman-teman saya itu ya cobalah saya aturkan ke abah gitu ya. Dan saya melihat beliau itu perokok aktif dan kuat gitu Mas. Itu peluang saya untuk minta ya rekomendasi lah gitu.
Dan saya mengambilnya itu, mengambil kesempatan itu saat beliau memegang rokok gitu ya. Oh, ini nih ada nih bumerang nih. Iya. Oke. Dan saya nggak minta izin sama beliau. Bah, izinkan saya merokok. Itu apa itu marah-marah itu. Marah-marah. Yeah. Tapi karena posisi saya sebagai anak, kemudian juga kebetulan saya itu memang tidak ingin saja gitu, tidak ada keinginan merokok gitu, tidak ada keinginan untuk itu. Karena ya ada trauma tersendiri gitu ketika dulu kecil itu melihat saat ada korban di Idul Adha itu, saya memegang paru-parunya kambing. Itu saya membayangkan langsung, paru-paru saya seperti ini loh. Gitu. Makanya ya dari kesan itu kemudian saya menjauhi atau enggan untuk merokok. Gitu. Nah, tapi melihat ayah, melihat bapak itu aktif gitu ya. Saya minta rekomendasi dan saat beliau sedang merokok gitu. Tapi alhamdulillah gitu Mas Dimas. Beliau marah-marah, apa ngerokok-ngerokok. Tapi beliau sambil nyedot itu. Masya Allah, luar biasa. Dan itu saya melihat itu ya lucu gitu ya. Lucu. Dalam batin saya itu, iki atau iki. Kenapa ini ya? Dan saya hanya bisa memberi memberi catatan saja bahwa ketika seorang kepala keluarga yang tidak bisa menjadi contoh bagi makmumnya, baik istri maupun anak-anaknya, ini fatal dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah keluarga. Ini fatal. Karena memang di antara tugas seorang suami atau seorang ayah adalah menjadi imam yang baik. Terkadang memang bapak atau ayah itu tidak banyak bicara, tidak banyak bicara, tidak sebanyak ibu atau sebanyak istri gitu ya. Tapi keluarga, baik anak maupun istri, itu akan langsung melihat dari apa yang dilakukan oleh seorang ayah. Langsung dilihat. Dan ini menjadi dalil. Dalil bagi istri atau bagi anak-anak. Makanya saya katakan vital dan fatal. Itu bagaimana seorang ayah. Makanya di hari ayah ini, ya marilah kita tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan Mas Dimas. Saling mengingatkan bahwa kita diberi amanah oleh Allah, diberi kepercayaan oleh Allah untuk mengemban tugas sebagai imam. Imam mau tidak mau akan dilihat dan akan diikuti oleh makmumnya. Dan makmum kita, kaum ayah ini adalah anak dan istri kita. Maka harapan kita dengan peringatan Hari Ayah ini mampu mengingatkan tugas dan fungsi pokok kita sebagai orang yang diberi amanah Allah untuk menjadi seorang imam. Seperti itu, Mas Dimas. Baik, terima kasih Ustaz Nur Rahim. Dan untuk keluarga Fas, sekali lagi kita ucapkan selamat Hari Ayah ya. Semoga untuk ayah-ayah diberikan bahu yang kuat, diberikan lengan yang kuat, badan yang sehat untuk terus bisa ya menjadi tulang punggung keluarga, bahkan menjadi tadi yang disampaikan Ustaz Nur Rahim, imam dan juga panutan bagi istri dan juga anak-anaknya. Amin. Yang kemarin belum sempat lempeng sholatnya, ayo lurusin lagi. Ini juga momentum untuk kita semuanya ya. Yang kemarin-kemarin belum jadi imam di rumah ya, mungkin bisa dicoba nih ya, rajin-rajin itu jamaah bareng keluarga juga ya. Tapi kalau ayah biasanya ke masjid atau musola itu ya. Oke. Ya kalaupun seumumnya memang imam secara hakiki sebagai imam sholat gitu, jadilah imam yang baik. Jadilah imam yang baik ya. Jadilah imam yang baik. Amin. Jadi imam yang baik itu seperti apa sih? Kita berkaca kepada Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau mengimami sholat, beliau itu tidak egois. Oh gitu. Siapa sih yang tidak mengenal bacaan indahnya Rasulullah? Siapa sih yang tidak mengenal dan mengakui betapa kuatnya hafalan Rasulullah? Tentu yang beliau lakukan itu adalah Al-Quran. Karena gambarannya beliau ketika Sayyidah Aisyah ditanyakan, seperti apa sih gambarannya Nabi Muhammad? Beliau menjawab,
Ya Al-Quran itu. Yeah. Tapi ketika beliau menjadi imam, beliau tidak egois. Beliau memahami makmumnya, kondisi makmumnya seperti apa. Jadi Rasulullah itu kalau digambarkan sholatnya, ketika beliau membaca surat setelah Al-Fatihah, ini makmum itu tidak ada yang mengeluh, Mas. Oh gitu. Tidak ada yang mengeluh, ini kok kesuwen temen gitu. Keluai, bukan apa. Atau juga tidak ada yang mengeluh kok sholatnya kecepetan gitu. Enggak. Oh gitu. Jadi orang tua, orang-orang yang sudah sepuh-sepuh itu merasakan bahwa saya pas loh bersama Rasulullah kalau sholat. Nyaman ya. Nyaman. Oke. Atau orang-orang yang tenaganya masih kuat, yang masih muda itu juga tidak merasa bahwa ini kok koyo kurang cepat kayak gitu. Enggak juga. Pas ya. Pas. Nah ini kita belajar dari itulah. Di Rasulullah itu ketika sholat itu tidak pernah memanjangkan sholatnya sehingga makmumnya itu ya kewalahan gitu. Capean ya. Geringingan Semutan ya. Iya. Oke. Tidak ada yang merasa seperti itu. Oke. Karena yang dibaca pun dalam riwayat yang sahih itu, yang dibaca Rasulullah itu setelah baca Fatihah itu tidak ada yang panjang-panjang. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah surat Al-Baqarah gitu. Tidak pernah ada. Padahal Rasulullah ya hafal dan ya beliau itu Al-Quran kayak gitu ya. Tapi ketika beliau menjadi imam, posisi beliau orang yang menjadi panutan, artinya banyak yang mengikuti, tapi beliau tidak egois bahwa ini saya hafal Quran nih. Rakaat pertama Al-Baqarah, nanti rakaat kedua Ali Imran. Gitu. Anissa sekalian deh nanti. Oke. Nanti sholat maghrib saja sih sampai 1,5 jam. Tapi tidak, Rasulullah tidak. Bahkan ya ada beberapa sahabat yang meneliti, mensurvei bacaan yang sering dibaca oleh Rasulullah setelah surat Al-Fatihah itu apa sih? Ya ternyata pasangannya adalah surat Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Antara Sabisma Rabbikal A'la itu surat Al-A'la, kemudian dengan Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah. Itu gitu. Dua surat ini yang biasa dibaca oleh Rasulullah saat Idul Fitri, saat surat Jumat. Itu kan agak panjang Mas. Agak ya. Sabisma Rabbikal A'la alladzi khalaqa fasawwa itu. Itu rakaat pertamanya. Kemudian rakaat keduanya Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin. Nah, itu ya itu artinya kalau dibaca dengan tartil berdirinya itu enggak sampai 5 menit, enggak sampai. Enggak kemudian wah ini saya jadi imam nih, saya hafal Quran nih. Idul Fitri. Rakaat pertama saya baca surat Yasin. Gitu. Rakaat kedua saya baca surat Al-Waqiah. Enggak. Ini kita bisa belajar dari sini bahwa seorang imam, pemimpin itu tidak boleh egois. Harus melihat posisi, kemudian melihat kondisi makmumnya. Kondisi makmumnya ya. Kondisi makmumnya seperti apa. Begitu. Dalam ranah keluarga, dalam konteks kekeluargaan tentu seorang imam, seorang ayah ya harus memahami, harus memahami jamaahnya, anaknya kapasitasnya seperti apa, istrinya kemampuannya seperti apa. Itu harus betul-betul dipahami dan tidak bisa serta-merta menyeret-nyeret kayak gitu ya. Pokoknya ini saya seperti ini, kemudian kamu harus ikut tanpa memahami kondisi yang ada dalam keluarga tersebut. Itu. Begitu Ustadz ya. Baik, terima kasih Ustadz dan untuk keluarga Fas yang baru saja bergabung di 90.1 Fas FM dimasukkan selamat malam. Setelah kerutukannya bisa bertanya langsung bersama dengan Ustadz Nur Rahim di 0815-7870-9640-nya. Ya Ustadz, kalau tadi disampaikan bahwasanya sosok ayah ini akan menjadi panutan bagi keluarga dan seorang istri atau ibu ini akan menjadi pendamping yang siap untuk saling melengkapi ya Ustadz ya. Tapi kadang-kadang juga saling mengurangi ini. Ya, seperti yang disampaikan ini dari salah satu redaksi yang sudah masuk di Baiti Janati. Terima kasih dari Bu Siti yang ada di Temanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Ayah.
Dan semoga ayah-ayah dimanapun berada menjadi sosok ayah yang hebat dan tangguh. Amin. Amin, amin. Ya Ustaz, kalau disampaikan tadi, bahwasanya sosok ayah ini akan menjadi panutan bagi anak-anaknya gitu. Tapi ada juga sosok ayah yang justru tidak bisa menjadi panutan bagi anak-anaknya. Mungkin ayahnya mempunyai hal-hal yang kurang gitu. Nah, bagaimana caranya untuk memberikan satu pelajaran bagi anak-anak? Tidak serta-merta apa yang dilakukan atau kesalahan dari ayah itu akan menjadi satu judgement bagi anak-anaknya. Ya, terima kasih Ibu Siti yang ada di Temanggung. Yang pasti bahwa idealnya dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah, seorang suami, seorang ayah itu menjadi imam yang baik, imam yang menjadi suri tauladan bagi keluarganya, baik anak maupun istrinya, sehingga keluarga ini menjadi keluarga yang harmonis, yang digambarkan sebagai baiti jannati, sebagai rumahku, surgaku. Jadi surganya di sebuah keluarga adalah ketika rumahnya itu terjadi atau rumahnya itu menjadi surga, yang mana seorang imam bertugas sebagai imam yang baik, makmumnya juga mengikuti imam yang baik. Itu yang dikatakan surga. Tapi ketika karena satu hal, kondisi ini tidak bisa menjadi ideal, apapun tetap bahwa seorang suami itu memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sebagai seorang suami. Istri juga sama, punya hak dan kewajiban yang harus dilakukan sebagai seorang istri. Di antaranya adalah bagaimana menghormati suami, berbakti kepada suami. Ini adalah tugas-tugas dari istri. Melayani suami dengan baik, itu adalah tugas-tugas istri. Kemudian anak juga punya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang anak. Tetap harus mentaati orang tua, kemudian menghormati sebagai orang tua. Itu merupakan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh seorang anak. Dan ketika seorang suami itu tidak menjalankan ibarat tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya, ini tidak serta-merta kemudian menghilangkan kewajiban-kewajiban istri atau kewajiban-kewajiban anak sebagai istri atau sebagai anak. Tetap saja Mas Dimas. Kita belajar dari dulu, ada salah satu sahabat itu ayahnya itu orang yang munafik. Ayahnya itu orang yang menjelek-jelekan Islam. Ayahnya itu menjadi seorang provokator. Ayahnya itu orang yang menghina Kanjeng Nabi. Sampai si anak itu minta restu kepada Rasulullah. Wahai Rasul, izinkan saya untuk membunuh ayah saya. Izinkan ya Rasul, saya akan bunuh dengan tangan saya. Jangan orang lain lah, biar saya saja, kayak gitu. Itu Rasulullah melarang. Jangan kamu lakukan seperti itu. Tidak. Bagaimanapun beliau adalah orang tua kamu yang harus kamu hormati. Masih tetap harus dihormati. Dan itu yang pertama ya Mas Dimas. Anak. Kemudian dulu ada salah satu putri Rasulullah. Itu kan ada pernah dulu dalam kisah cinta yang sangat dramatis gitu Mas Dimas. Ada salah satu putri Rasulullah itu yang menikah. Jadi sebelum Islam itu sudah menikah. Kemudian masuk Islam. Anaknya Rasulullah, putri Rasulullah itu kan tentu mengikuti Rasulullah. Suaminya tidak mengikuti Rasulullah, artinya tetap dalam kondisi kafir. Itu pun Rasulullah tetap menyuruh anaknya, menyuruh putrinya untuk berbakti kepada suaminya. Begitu. Iya, tetap seperti biasa, itu. Meskipun dalam batas-batas waktu itu, sebelum ada perintah tidak bolehnya menikah seorang muslimah dengan orang kafir, Rasulullah itu tetap menyuruh putrinya untuk berbakti kepada suaminya. Itu tugas pokok dan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang istri. Berbakti kepada suami. Nah, adapun perilaku, tindakan, apalagi ajakan maksiat,
ajakan untuk berbuat durhaka, itu harus ditolak. Kapasitasnya dia sebagai suami ya, dengan hak dan kewajibannya. Tapi ketika sudah masuk ke wilayah memerintah sesuatu terhadap kemaksiatan, memerintah sesuatu untuk melanggar aturan-aturan Allah, seorang istri atau anak sekalipun itu tetap harus menolak ajakan atau perintah dari imam yang tadi saya katakan melanggar aturan-aturan Allah. Begitu. Ya. Tidak semuanya kok. Wah, ini imam saya nih, ayah saya berbuat maksiat atau mengajak maksiat, kemudian menjadi legalitas nih. Wah, ini bapak saya saja seperti ini. Oh, bukan seperti itu. Tidak semudah itu Ferguson. Ada batasnya tetap pasti. Ada batasannya ya. Oke, baik. Bu Siti, terima kasih dari Temanggung ya untuk bersama Anda. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Ngaripin yang ada di Magelang. Assalamualaikum Pak Ustadz, Mas Dimas dan juga keluarga FAS dimanapun berada, selamat malam. Terima kasih, ini juga selamat hari ayah deh untuk seluruh ayah dimanapun berada. Nah, terkait dengan sosok ayah ini yang harus ditaati, tapi kadang-kadang juga ada istri yang selalu kepo. Wah, kadang-kadang juga cari-cari kesalahannya suami ya. Sudah benar dicari-cari hal-hal yang kurang baik gitu. Kalau dalam Islam istilahnya tajasus atau gimana gitu. Nah, ini istri saya itu Ustaz, kalau di rumah sering-sering buka-buka HP saya. Curhat di Pak Ngaripin ini ya. Oke, sering buka HP, cari-cari ini siapa, tanya ini si dia siapa ya. Bahkan nama dari atasan saya dalam kantor juga ditanyakan, ini siapa Bapak? Siapa Rofi ini perempuan atau bukan ya? Digaranya samaran gitu. Nah, Ustadz, bagaimanakah sikap hal-hal seperti ini dilakukan seorang istri terhadap suaminya? Apakah ini juga merupakan dosa atau seperti apa ini Ustadz? Terima kasih. Ya, baik Mas Dimas. Saya jadi teringat apa yang dituliskan oleh Syekh Wahbah Juwaili dalam kitab beliau yang fenomenal, yaitu kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh. Beliau mengatakan bahwa pondasi dasar dari pernikahan itu adalah keridhaan. Beliau menuliskan at-taradi asasun fi aqdi zawaj. Jadi saling ridho, saling terbuka, itu adalah asas atau dasar dalam ikatan pernikahan. Itu tarodi, saling ridho. Sebenarnya ya ini tidak bisa kita pukul rata Mas Dimas. Artinya begini. Memang ada sih yang saya juga kadang merasa aneh gitu ya. Saya pribadi merasa aneh ketika ada suami istri tapi saling mengunci HP. Wah, di password masing-masing ya? Password masing-masing. Dan itu berlatar belakang katanya privasi, tapi saling merahasiakan. Gitu. Iya. Ya mungkin alih-alih gitu ya. Alih-alih privasi ya. Iya, alih-alih privasi kayak gitu. Padahal itu kan tadi kalau tarodi, saling ridho itu adalah asas atau sebagai pondasi. Nah, artinya saya punya HP, istri saya punya HP. Dan saya ridho ketika HP saya ini dibuka oleh istri saya. Ya acak-acak lah. Ya acak-acak gitu. Karena juga ya apa sih yang disimpan dari istri gitu ya. Ada apa sih yang disimpan dari istri kayak gitu. Jadi sebaliknya saya juga sebagai suami juga ya punya, tidak ada batasan. Saya kira wajar-wajar saja ketika membuka HP pasangan kayak gitu. Tapi kalaupun memang ada kesepakatan semuanya Mas Dimas, dan ini kalau menurut saya ya, janggal juga sih. Gitu. Mas Dimas tipe pertama atau tipe kedua ini? Saya selalu terbuka. Saya terbuka, los gitu aja ya. Karena memang itu kan asiknya dalam rumah tangga, dalam keluarga gitu Mas Dimas. Jadi tahu dengan siapa, terus apa yang disampaikan kan tahu. Cuma namanya aja yang saya ganti ya. Roy itu. Ternyata Rini. Daripada nanti mengganti nama-nama orang jadi Juragan Selondok, Juragan Kempang. Sudahlah itu. Jadi
Kalaupun memang ada batasan-batasan yang taruhlah alih-alih sebagai hak privasi, ya tentu kita hargai itu dan harus saling menghormati. Kalau memang ada kesepakatan seperti itu, ya tentu baiknya adalah saling mengizinkan. Artinya, contoh semuanya kesepakatan di awal nih, pokoknya HP kamu tidak akan saya buka dan HP saya juga tidak boleh kamu buka. Nah, itu berarti kan ada sesuatu yang harus dijaga. Artinya ketika saya sebagai suami semuanya pengen mengikuti atau pengen mengetahui apa yang dilakukan atau disampaikan istri di dalam HP-nya itu, ya harus minta izin dulu, Mas Dimas. Begitu. Ya. Itu juga bentuk dari tawadhi. Walaupun ya janggal juga sih. Janggal juga. Mau apa kayak gitu? Kok disimpan. Ya, bahkan bukan hanya handphone ya, tetapi media sosial, akunnya istri, pasangan, saling dikunci gitu. Ya kan nggak boleh dong ya kan, kalau suaminya memfollow istrinya nggak masalah dong. Sebaliknya juga gitu kan. Ya khawatir mungkin ya. Mungkin khawatir. Tapi seperti itu Mas, pada prinsip utamanya at-taradhi itu menjadi asas, menjadi pondasi pokok, pondasi utama sebuah rumah tangga. Baiknya suami itu terbuka dengan istri juga terbuka dengan suami. Agar terjadi komunikasi, terjadi hubungan yang baik. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Wah, itu dia kuncinya ya, jangan ada dusta di antara kita ya. Karena satu kedustaan itu yang bisa menutupi adalah kedustaan yang lain. Bohong itu hanya bisa ditutupi dengan kebohongan. Tidak bisa bohong ditutupi dengan kejujuran. Gagal nanti bohong. Dan satu kali bohong ditutupi dengan bohong yang lain, dan kadangkala kalau sudah bohongnya itu berlapis-lapis, nanti lupa dengan bohong yang pertama. Akhirnya bohong terbuka juga. Ya. Baik, begitu Ustaz ya. Oke, jadi gimana dong menyikapi tajasus ini dalam kehidupan berumah tangga gitu? Artinya tadi saling ridho, tetapi kepo atau mencari-cari kesalahan ini ada apa sih dan bagaimana, itu kan ada kecurigaan terus jadinya ya kan. Jadi tajasus atau mengorek kelemahan atau kekurangan orang lain atau lawan pihak lawan itu konteksnya berbeda-beda Mas Dimas. Tidak bisa kita gebiah uyah dalam satu hukum. Ini nggak boleh atau sebaliknya ini sangat boleh, enggak. Jadi memang ada yang bahkan wajib ya. Tajasus itu wajib. Ketika konteksnya adalah konteks perang. Perang. Ya, memahami strategi lawan, kemudian membaca, kemudian menelisik ke dalam-dalam sampai kelemahan-kelemahan lawan itu kita mengetahui dengan sangat gamblang. Nah, itu wajib. Nah, ketika itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu haram. Itu sebaliknya ini. Ya, ketika kita menggali kelemahan-kelemahan orang lain atau mencari kekurangan istri dengan tanpa tendensi apapun, pokoknya hanya ingin murni mencari kesalahan, mencari kelemahan dari pasangan atau dari orang lain. Ini yang haram. Haram ya Ustaz ya. Kemudian ada yang boleh. Yaitu tajasus atau mencari mengulik kekurangan kesalahan dari orang lain itu ketika untuk keperluan sidang. Contoh semuanya ada satu kasus yang harus saya menggali sampai mana nih, apa yang dilakukan oleh pasangan atau apa yang dilakukan oleh orang lain. Tapi untuk keperluan sidang itu boleh-boleh saja. Jadi ini tidak bisa digebiah uyah dalam satu hukum bahwa tajasus itu haram. Nggak bisa ya. Ada juga yang malah wajib. Atau dikatakan wajib, enggak juga, karena memang ada yang haram kayak gitu Mas Dimas. Begitu. Tinggal nanti memahami konteksnya seperti apa. Gitu ya. Kalau semuanya mengorek kelemahan untuk hanya apalagi bertendensi untuk merendahkan orang lain, jelas ini merupakan tindakan-tindakan yang diharamkan. Begitu. Dalam Al-Quran jelas soalnya. Wala tajassasu. Jangan mengorek kesalahan atau kekurangan orang lain.
Begitu. Ya, saat ini kita juga memasuki di kontestasi Pilkada 2024, di mana kita saat ini sudah memasuki di momen kampanye. Banyak sekali momen-momen kampanye ini disisipi dengan beberapa black campaign dan juga politik yang tidak baik gitu ya keluarga Fas ya. Jadi kalau kita ketahui ada yang mengkorek-korek kesalahan gitu, dimencampuradukan hanya demi untuk black campaign tadi itu, untuk menjatuhkan apa tadi namanya lawan satu sama lainnya begitu, Ustaz. Kalau dalam kontestasi politik, apalagi yang modern Mas Dimasnya, itu selayaknya adalah dengan terus-menerus menyampaikan visi dan misinya dengan jelas. Dengan jelas. Di real visi dan misinya itu disampaikan kepada masyarakat. Oke. Itu. Kemudian ya jelas kita menolak black campaign. Kampanye-kampanye gelap. Artinya sesuatu yang tidak terjadi atau tidak dapat dilawan, lawan politiknya itu tidak memiliki atau tidak pernah melakukan tindakan A, B, C, tapi kita buat stigma negatif sehingga elektabilitasnya bisa kalah atau bisa turun. Nah ini tidak boleh, tidak boleh Mas Dimas. Jadi Rasulullah sendiri kan mengatakan ketika kamu menggibah atau menyebutkan kesalahan-kesalahan atau kekurangan orang lain dan memang itu sebenarnya memang nyata ada, itu saja sudah termasuk ghibah. Apalagi yang disampaikan itu tidak ada dalam orang lain atau di lawan kamu, itu jelas fitnah dan jelas ini dosa besar. Bayangkan Mas Dimas, yang real semuanya, saya melihat seseorang itu ya memiliki kelemahan A, B, C kayak gitu, dan saya sampaikan itu, dan itu nyata sebenarnya, itu saja sudah termasuk ghibah. Kalau semuanya tidak nyata, artinya saya mengada-ngada. Wah itu jelas fitnah. Dan itu dosa besar. Dosa besar ya. Ya, gitu Mas Dimas. Begitu. Baik. Terima kasih. Jadi Tajasus ini bisa dikatakan sebagai kritik juga tidak sih sebenarnya? Kritik itu kan gini. Kapasitas kita itu ada istilah namanya itu amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu mengajak kebaikan. Kemudian nahi mungkar itu mencegah keburukan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak sekonyong-konyong kita ketika melihat kemudian kita lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ada tahapannya Mas. Ud'u ila sabi rabbika bil hikmah. Pertama itu adalah dengan hikmah. Ajaklah orang lain menuju ke jalannya Allah itu dengan hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu adalah kedalaman ilmu. Jadi saya mengajak Mas Dimas dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar, saya harus dengan ilmu. Artinya apa yang saya sampaikan nanti berdasarkan ilmu utuh sebagai sebuah pengetahuan yang tidak diragukan lagi, dan saya melihat bahwa contoh semuanya Mas Dimas ini dalam rel yang keliru nih, saya sampaikan itu. Itu pun tetap dalam koridor-koridor yang baik. Karena dalam Al-Quran ada Nabiullah Musa alaihissalam ketika beliau bertugas untuk amar ma'ruf nahi mungkar dengan lawannya yaitu Fir'aun, itu Allah memerintahkannya dengan gunakanlah bahasa yang baik. Gunakanlah bahasa yang baik. Artinya sekeras atau so ekstrim Fir'aun saja itu Allah memerintahkan mengajaknya dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik. Itu Mas Dimas. Jadi tahapan untuk sampai ke kritik, bolehlah kita mengkritik, bolehlah kita mengkoreksi, tapi tadi berdasarkan hikmah, berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi tidak membabi buta, mencari kesalahannya langsung kemudian secara ekstrim mengorek dan membuka. Oh, bukan dengan cara seperti itu. Saya yakinlah manusia sejahat-jahatnya
hidup di hari ini itu tidak ada yang melebihi jahatnya Fir'aun. Tidak ada. Tapi Allah saja menyuruh Nabiullah Musa alaihissalam untuk menghadapi Fir'aun yang sebegitu ekstrimnya, sebegitu ganasnya ya gitu Mas. Itu saja harus dengan bahasa yang baik. Harus dengan bahasa yang lemah lembut. Yeah. Apalagi kita yang sekarang hidup, apalagi yang kita kritik, kita akan koreksi adalah sesama orang-orang Islam. Sesama Muslim ya. Ya. Syahadatnya sama loh. Yeah. Sholatnya juga sama. Puasanya juga sama di bulan Ramadan. Yeah. Nah, maka kalaupun memang itu ada kritik, kalaupun itu memang ada koreksi yang harus disampaikan kepada seseorang atau kepada pemimpin, maka sampaikanlah dengan cara yang baik, dengan hikmah. Oke. Kemudian wal mau'idotil hasanah, kemudian dengan tuturan yang baik, dengan diksi yang baik. Yeah. Jadi kalau seumpamanya Mas Dimas ya, Yeah. kalaupun memang terpaksa demo, tapi demo menggunakan bahasa kromo sebenarnya. Mandapaken reginipun kan enggak bisa mengok itu. Iya, Masya Allah Itu gitu ya. ya. Oke. Nah, baru kalau memang tahapan itu pertama yang tadi bil hikmah, kemudian menyampaikan dengan tuturan yang baik. Nah, baru kalau memang perlu diskusi, wajadilhum billatihi ahsan. Berdebatlah dengan perdebatan yang baik. Karena bagaimanapun orang yang mengoreksi belum tentu lebih baik daripada orang yang dikoreksi. Orang yang berkritik belum tentu lebih baik daripada orang yang dikritik. Maka yang ditempuh adalah kalau memang dengan cara bil hikmah kemudian mau'idoh itu belum bisa didapatkan, maka wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah, berdiskusilah dengan cara yang baik. Karena substansi dari amar ma'ruf nahi mungkar adalah bagaimana bersama-sama kita sebagai rakyat atau kita sebagai suami itu bisa mampu membangun komunikasi yang baik. Demi apa? Demi kemaslahatan bersama. Kalau dalam konteksnya keluarga, tentu menginginkan bahwa keluarganya itu keluarga yang selamat dunia dan akhirat. Amin. Kalau untuk dalam konteks yang lebih luas, konteks kebangsaan, konteks pemerintahan, tentu berharap untuk kemaslahatan masyarakat secara umum dan rakyat yang gemah ripah loh jenawi. Amin. Seperti itu. Begitu ya. Berikutnya ada Bu Yuni di Karanglo Kalikuto. Selamat tugas Mas Dimas di acara Baiti Janati. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya nih, apa saja manfaat bila setiap hari selalu membaca Asmaul Husna? Wassalamualaikum, terima kasih dari Bu Yuni di Karanglo Kalikuto. Nah, terima kasih Bu Yuni. Bu Yuni. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik atau yang indah. Karena memang nama Allah itu adalah nama yang indah. Yeah. Walillahil asmaul husna. Bahwa Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Banyak sekali faidah yang bisa kita dapatkan ketika mengamalkan dengan apa yang baik secara keseluruhan Asmaul Husna itu yang kita kenal ada 99 Mas Dimas. Atau hanya sebagian saja. Contoh semuanya ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman seperti itu. Itu ada faedah-faedah tersendiri. Okay. Dan sesuai dengan maknanya. Contoh ketika Ibu Husna, Bu Yuni. Bu Yuni. Iya. Ibu Yuni menginginkan rizki yang berlimpah. Yeah. Boleh sebanyak-banyaknya membaca ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Atau menginginkan berharap berdoa dengan Asmaul Husna yang faedahnya untuk kecerdasan atau kebaikan anak-anak. Itu boleh mengamalkan ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Itu boleh diamalkan sebanyak 313 kali. Kalau saya diajarkan, jadi dibaca di gelas gitu Mas Dimas, di air, dibaca 313 kali, kemudian setelah itu ditiupkan ke airnya itu, terus diminumkan ke anak-anak.
Insya Allah anak-anak itu bisa menjadi anak yang baik, anak yang soleh, soleha, yang cerdas. Amin ya rabbal alamin. Begitu ya Bu. Dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi ya. Karena 99 asma. Luar biasa. Dengan rahasianya masing-masing. Dengan rahasia masing-masing. Subhanallah ya. Kalau Bu Yuni ini sudah membacanya semuanya dalam setiap hari ya, insya Allah lebih banyak lagi berkahnya ya. Dan tidak ada, artinya tidak ada ruginya. Ketika semua yang ada dalam Al-Quran, terutama Asmaul Husna, diamalkan sebanyak-banyak, tidak ada masalah. Ya. Dan itu baik. Baik ya, baik. Terima kasih Ustadz. Ya, malam sudah memberikan satu kajiannya kepada Bu Yuni yang dari Karanglo Kalikuta. Terima kasih Bu Yuni untuk kebersamaan Anda. Dan keluarga Fast untuk kali ini baru saja bergabung di 90.1 Fast FM. Tak terasa bersama kita sampai juga di penghujung acara. Aduh, ini mau banyak sekali yang sebenarnya pengen gabung, tapi karena alokasi waktu yang sangat terbatas, kita sudahi dulu kebersamaan kita di Baiti Janati untuk edisi malam ini. Dan Anda bisa menyimaknya kembali besok di hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dalam siaran ulangnya. Malam ini untuk kita dengarkan dulu keluarga Fast, closing statement dari Ustadz Nur Rahim. Ya, seperti yang disampaikan oleh Syekh Wahbah Al-Juhaili, bahwasanya pondasi pokok dalam rumah tangga adalah tarodi, saling ridho. Saling ridho bisa dimaknai sebagai saling keterbukaan, saling menghargai, saling memahami. Itu adalah tarodi. Ketika sebuah rumah tangga berdasarkan tarodi yang disampaikan oleh beliau, tentu akan menciptakan keluarga yang harmonis. Komunikasi bisa berjalan dengan baik, kemudian saling menghargai satu sama lain, sehingga harapan bahwa Baiti Jannati, rumahku adalah surgaku, akan bisa terrealisasi dengan baik dan akan tercipta dengan mudah di dalam sebuah rumah tangga. Semoga Allah senantiasa melimpahkan anugerah, rahmat, hidayah, inayah, serta keberkahan untuk keluarga kita. Amin. Sehingga keluarga kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sebagai keluarga yang sebagai surga. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Nur Rahim. Dan untuk keluarga Fast, untuk kebersamaannya, mohon maaf untuk yang belum sempat dibaca atau bahkan dijawab. Insya Allah di kesempatan akan datang kami akan membahas kembali untuk Anda hanya dari 90.1 Fast FM setiap hari Selasa pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Ada dengarkan Baiti Janati atau Rumahku Surgaku. Dari Jalan K. Hasyim Asy'ari nomor 7 Pakutan Tegar Jawa Magelang, saya Dimas bersama dengan Ustaz Nur Rahim untuk pamit undur diri. Selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.